Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Yuwantara. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa topik terkait statement yang bisa dibilang pro dan kontra ya di kalangan mahasiswa maupun dosen seperti itu ya. Nah, kira-kira statementnya apa? Kita akan bahas pada video kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait penelitian, kemudian terkait statistik, terkait masalah-masalah terkait perkuliahan ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke video penjelasan berikut ini ya. Oke, yang pertama adalah terkait statement bahwa skripsi harus sempurna. Nah, banyak beranggapan bahwa ya skripsi itu harus sempurna karena itu merupakan suatu syarat kelulusan gitu ya, sehingga dibuatnya harus benar-benar yang baik, yang bagus dan sebagainya. Nah, mungkin banyak yang protes, wah enggak pak, masa sempurna ya, ngapain skripsi kalau sudah buat sempurna gitu ya. Namun faktanya banyak masyarakat mahasiswa yang seperti itu ya, terjerumus atau terjebak dengan kata bahwa skripsi itu harus sempurna gitu ya. Faktanya banyak mahasiswa yang enggan konsul ke dosennya gara-gara dia merasa bahwa apa yang dia buat itu ya masih banyak kesalahan dan sebagainya. Padahal dia belum konsul tapi sudah merasa kok kayaknya ini salah deh, kayaknya salah dan sebagainya. Melihat temennya yang direvisi A, direvisi B, dia tambah lebih panik lagi. Kemudian dia merevisi kerjaannya seperti itu. Artinya apa ya tadi? Secara nggak sadar mahasiswa ini terjerumus atau terjebak dengan kata skripsi harus sempurna tadi. Dia merasa nggak pede dengan skripsinya. Dia merasa bahwa apa yang dia buat itu masih banyak kesalahan, sehingga dia menunggu untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia buat benar-benar sudah bagus, sudah sempurna, baru dia konsul ke pembimbing. Faktanya ada yang seperti itu. Ya. Padahal skripsi itu kan proses. Ya, proses itu artinya ya proses belajar, khususnya bagi mahasiswa ya. Jadi bukan suatu untuk mendapatkan Nobel atau penghargaan, namun ya prosesnya tadi. Sehingga justru ketika membuatnya secara wajar ada kesalahan dan sebagainya, ya nggak ada masalah gitu ya. Justru ketika membuatnya sempurna dalam artian dari penulisan nggak ada kesalahan dan sebagainya, ya namanya dosen pembimbing itu justru mulai curiga ya, jangan-jangan dia pakai joki gitu ya. Ya malah justru kepikiran seperti itu. Namun ketika konsul, apalagi konsul pertama ya banyak kesalahan, ya itu wajar banget. Karena ya namanya mahasiswa, kemudian proses belajar tadi seperti itu. Jadi statement ini tentunya perlu kita singkirkan ya, bahwa skripsi harus sempurna, harus kita ganti dengan skripsi harus selesai gitu ya. Karena memang skripsi harus selesai, ya topiknya atau ujungnya, goalnya adalah seperti itu. Sehingga mau nggak mau kondisinya seperti apa ya, meskipun tadi mungkin merasa masih banyak kesalahan dan sebagainya, ya udah konsul aja dulu, nanti dari pembimbing akan memberikan arahan ya, seperti itu ya. Yang kedua adalah judul skripsi itu harus unik dan belum pernah diteliti sebelumnya. Gimana coba statement ini, kira-kira setuju nggak? Jadi banyak ya, artinya ada beberapa yang muncul seperti itu, entah itu dari dosen ke mahasiswa ataupun mungkin dari kalangan mahasiswa ya, bahwa buat judul itu harus yang unik ya, yang belum pernah diteliti gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya, karena yang namanya tadi kali lagi skripsi itu kan proses belajar. Artinya ya nggak apa-apa kalau memang itu pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Yang penting itu adalah adanya inovasi atau novelty-nya. Ya, jadi harus ada pembeda dari penelitian yang sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian tentang pengetahuan perawat terhadap kanker gitu ya. Nah, itu sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun ketika kalian mau meneliti ulang, boleh dengan syarat ada pembedanya. Misalnya kalau sebelumnya pakai 100 sampel, kalian pakai yang lebih banyak lagi, pakai 200 sampel, 500 sampel seperti itu. Kemudian dari desainnya, kalau sebelumnya hanya pre-post, kalian menggunakan pembanding, yaitu adanya kontrol ya, sebagai pembanding, kelompok kontrolnya ada. Kemudian selain dari itu tempatnya, kalau tempatnya yang sebelumnya itu satu rumah sakit, nah di sini kalian pakai klaster, jadi pakai beberapa perwakilan rumah sakit sehingga menggambarkan pengetahuan masing-masing
perawat di rumah sakit kurang lebih seperti apa. Nah, seperti itu sudah boleh. Ya, jadi nggak harus sebelumnya yang nggak ada penelitian sebelumnya itu, ya nggak benar kayak gitu. Malah justru nanti susah dalam membuat pembahasan. Karena pembahasan itu kan untuk membuat komparasi. Jadi hasil penelitian ya yang dihasilkan itu nanti dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kira-kira apa pembedanya? Ya. Kalau sama, loh berarti mendukung teori yang mana? Sedangkan kalau berbeda, apa kira-kira bedanya itu kok bisa selisih atau ada beda antara penelitian kalian dengan penelitian yang sebelumnya? Nah itu ya, jadi nggak harus kok yang unik, tapi ya cari pembedanya. Dan disitulah kita perlu membaca artikel-artikel dari penelitian sebelumnya, karena disitulah kita bisa melihat dan membaca, oh ternyata artikel A ini kelemahannya adalah di sampelnya yang kurang. Sehingga ketika kalian mau mengambil judul yang sama, kalian bisa mengembangkan dari sisi sampelnya. Ya. Oh, si artikel B ini yang kurang adalah metodenya. Metodenya terlalu sederhana, maka jika berminat dengan penelitian B ini, maka kembangkan dari segi metodenya. Ya, jadi seperti itu strateginya untuk tadi ya, menyiasati ya statement bahwa skripsi itu harus unik dan harus tidak ada penelitian sebelumnya, seperti itu ya. Berikutnya adalah skripsi tanpa revisi. Gimana? Ada nggak sih proses pengerjaan skripsi itu tanpa revisi? Menurut kalian gimana? Karena faktanya ya, jangankan mahasiswa S1, D4, D3 ya, mahasiswa S2, S3 pun yang namanya revisi itu ya wajar, karena itu bagian dari proses. Ya, jadi jangan kalian takutkan bahwa ketika direvisi itu kayak cara dosen untuk menjatuhkan kalian. Nggak kayak gitu. Ya, tapi justru dengan adanya revisi itu membuat penelitian kalian jauh lebih baik lagi dari segi isinya, ya, termasuk itu kontennya, teorinya, metodenya, dan sebagainya. Ya, jadi revisi itu wajar-wajar aja. Ya, sekali lagi S2, S3 pun, ya bahkan yang sudah guru besar pun ketika membuat sebuah penelitian ada revisi itu hal yang wajar. Ya, jadi jangan ditakutkan ketika kalian membuat skripsi terus takut nanti direvisi oleh dosen dan sebagainya. Revisi, perbaiki, maju lagi. Revisi, perbaiki, maju lagi. Itu konsepnya, terus diulang. Ya, saya sering menyampaikan di kelas bahwa ada dua hal kemungkinannya ketika kalian melakukan tadi ya, konsul, ya direvisi, konsul lagi, direvisi, konsul lagi. Satu, ya, kalian yang kalah mental, kalian akhirnya mundur karena merasa capek dengan revisi yang nggak selesai. Dua, kalian terus kuat ya dengan proses itu, akhirnya dosennya yang nggak kuat. Ya kenapa? Ya karena tadi mahasiswanya ternyata luar biasa gigihnya ya, datang konsul, datang lagi konsul, datang lagi konsul. Akhirnya gigihnya itu yang akan dilihat. Nah, sekali lagi skripsi kan proses belajar. Dosen juga akan melihat seberapa giat sih si mahasiswa itu untuk datang konsul dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi nggak ada masalah dengan revisi. Ya, jadi tetap maju. Nggak ada yang namanya skripsi itu tanpa revisi. Kalian bisa bandingkan ya. Satu mahasiswa revisinya 1-2 kali, kemudian ACC. Kemudian satu mahasiswa itu 5 kali, bahkan 8 kali revisi, kemudian baru ACC. Itu secara pemahaman jauh lebih hebat yang tadi 8 kali, 5 kali revisi tadi. Karena apa? Dia akan lebih banyak membaca. Oh ternyata ini salah, oh ini yang benar dan sebagainya. Dia mengulang-ulang apa yang dia lakukan atau apa yang dia teliti. Ya. Dan biasanya ini kaitannya erat dengan pada saat ujian. Jadi pada saat ujian yang 2 kali revisi tadi, ya ini biasanya ketar-ketir. Kenapa? Jangan-jangan ya versi dosen pembimbingnya tadi cuma 2 kali revisi sudah layak untuk maju, sedangkan versi dari penguji ternyata banyak kesalahan, ya banyak ditemukan kesalahan, sehingga revisinya justru banyak ketika ujian. Nah sekarang pertanyaannya, lebih enak mana ya, revisi pada saat ujian atau revisi sebelum ujian? Ya kalau saya mending revisi sebelum ujian, ya kan enak karena dengan dosen pembimbing sendiri. Sedangkan nanti kalau revisi pada saat ujian, ya itu sangat berpengaruh ke
nilai ujian kalian, seperti itu. Berikutnya adalah bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang tebal. Gimana coba statement kalian? Kira-kira setuju nggak dengan statement ini? Nah, padahal ya, kalau kita bicara skripsi, poin pentingnya adalah sejauh mana penelitian itu bisa menjawab tujuan penelitian. Kemudian pembahasan dari analisisnya itu mendalam. Itu yang penting dari sebuah skripsi. Bukan masalah tebal tipisnya. Karena kalau tebal, dulu saya pernah pengalaman ya. Karena saya juga termasuk yang tersugesti dengan kata-kata itu ya, bahwa tebal itu kayaknya bagus, menarik gitu ya. Sehingga apa? Yang saya lakukan adalah lampiran, yaitu saya sarankan ke teman, kalau kalian mau skripsinya tebal, lampiran kuesioner itu masukkan aja ke semuanya ke dalam skripsi. Bayangkan kalau skripsinya itu respondennya ada 50 dan satu kuesioner itu dia menggunakan mungkin 4-5 lembar, maka ketika 50 dikali 5 sudah 250 ya, itu 250 lembar ya, bayangin sudah betapa tebalnya skripsi itu. Nah, tapi sekali lagi kita di sini belajar bahwa ternyata bukan masalah tebal tipisnya, tapi isinya itu yang penting dari sebuah skripsi. Yang terakhir adalah statement bahwa skripsi merupakan satu-satunya penentu kelulusan. Gimana? Setuju nggak? Karena faktanya nggak seperti itu ya. Karena bicara soal kelulusan mahasiswa itu faktornya banyak. Karena skripsi sendiri itu menjadi salah satu mata kuliah pada proses perkuliahan, bukan menjadi satu-satunya ya yang menentukan kelulusan. Sehingga apa? Dari faktor absensinya, dari faktor keaktifan selama perkuliahan, kemudian tentunya dari nilai akademiknya, ya, IPK-nya, ya, itu menjadi poin juga dalam penilaian kelulusan. Ya, jadi sekali lagi bukan menjadi satu-satunya, tapi benar ketika statementnya menjadi salah satu penentu kelulusan adalah skripsi. Ya, karena bobotnya memang besar ya di skripsi ini. Seperti itu. Nah, sekali lagi kunci skripsi tadi ya, kita mengulang di beberapa statement yang sebelumnya bahwa nggak harus yang tebel, tapi yang tipis pun nggak masalah, yang penting bisa menjawab tujuan penelitian. Kemudian skripsi itu proses belajar ya, jadi nggak usah khawatir ketika ada revisi ya, nggak masalah ya, jalanin aja terus ya, semangatnya yang harus ditingkatin, motivasinya yang harus ini. Dan tentunya salah satu saran saya dalam proses pembuatan skripsi itu silakan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena apa? Ketika mendapatkan di lingkungan effort yang sama, motivasinya sama, itu ya bisa mendorong kalian yang tadinya males untuk konsul, karena melihat teman-temannya pada konsul jadi lebih semangat lagi. Ya, jadi buat komunitas belajar, komunitas dalam membuat skripsi seperti itu dengan teman-teman kalian seperti itu. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu bahasan pada video kali ini ya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini dan merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik like-nya dan tentunya kalian bisa meninggalkan komen di video ini. Kira-kira setuju nggak sih dengan statement-statement yang tadi saya sampaikan? Dan kira-kira kalau nggak setuju, apa sih alasan kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih. Saya Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.